Informasi berikutnya pemirsa, petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan upaya penyelundupan emas oleh warga negara India ke luar negeri dengan modus menyembunyikan serbuk emas di dalam gel yang ditempelkan pada popok dan celana dalam. 2026. Upaya penyelundupan emas terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas Bea Cukai mengamankan seorang warga negara India, Muhammad Tarek, yang diduga akan menyelundupkan emas keluar Indonesia dengan modus menempelkan serbuk emas pada gel, dimasukkan ke dalam popok dan dikenakan di balik celana dalam. Total emas yang dibawa pelaku 267,5 gram dengan estimasi nilai mencapai 700 juta rupiah. Tersangka mengaku sebagai kurir baru pertama kali ke Indonesia dengan upah 5 juta rupiah atas perintah warga negara India yang beroperasi di Dubai. Petugas masih melakukan pendalaman terhadap jaringan penyelundup emas ini, termasuk kemungkinan adanya kurir lain yang beroperasi melalui bandara berbeda. Penyelundupan emas ya, ekspor. Jadi pembawaan emas keluar dari wilayah Indonesia dengan total beratnya itu 267,5 gram. Kalau kita rupiahkan mungkin sekitar kurang lebih 700 juta. Nah, modusnya itu, ini yang menarik karena modusnya dilekatkan ke dalam gel, karena dia adalah serbuk-serbuk, dilekatkan dalam gel, kemudian dimasukkan dalam pampers dan dikenakan di dalam celana dalam. Sampai saat ini belum ya, tadi hasil komunikasi sama teman-teman Bea Cukai, mungkin kami akan dukung bantuan teknis terkait dengan pemeriksaan laboratorium forensik dan pemeriksaan lab cyber untuk melakukan pengecekan CCTV dan HP dari tersangka, sehingga diketahui modus operandinya apa dan jaringan-jaringan mereka bisa kita ketahui. Kini, pelaku penyelundupan emas terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Bupati Goa, Sulawesi Selatan diduga melakukan perselingkuhan dengan seorang warga. Mahasiswa melakukan demo hingga terjadi bentrok dengan organisasi massa. Puluhan mahasiswa terlibat kejar-kejaran dengan kelompok ormas di depan kantor DPRD Kabupaten Goa. Sekelompok ormas emosi dan mengejar massa yang sedang berunjuk rasa hingga nyaris terlibat bentrok. Mahasiswa melakukan demo Bupati Goa Husniah Talenrang yang diduga berselingkuh dengan seorang warga. Polisi berusaha menghalau aksi salah satu kubu ormas yang diduga terprovokasi agar kericuhan tidak meluas. Ini tuduhannya terbukti benar atau hanya kita belum berani menyimpulkan karena kita tidak lihat. DPRD Goa menyerahkan kasus dugaan perselingkuhan kepada Bupati untuk segera diklarifikasi dengan batas waktu hingga 3 hari ke depan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Jumlah rumah dan kios yang meresahkan warga. Berbekal bukti CCTV, puluhan orang yang geram menggeruduk rumah pelaku. Beruntung petugas Polsek Matraman segera tiba ke lokasi dan segera mengamankannya dari amukan warga. Sempat terjadi kericuhan saat pelaku dibawa petugas ke dalam mobil polisi lantaran warga yang geram dengan aksi pelaku. Belum diketahui motif aksi pelaku, namun akibat perbuatannya beberapa kali sempat membuat warga panik. begitu dia eksekusi itu udah nyala, balik lagi, dilihat lagi. Kalau niatnya mau bakar sekaligus, istilahnya, ya mungkin sudah bakar dia kabur. Kalau ini enggak, jadi dicek dulu, oh udah nyala apa belum, gitu. Warga berharap pelaku dijerat hukum karena aksinya sangat meresahkan. Diketahui pelaku merupakan terduga teror pembakaran di sejumlah rumah dan kios saat warga tengah terlelap tidur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan mewarnai penangkapan seorang bandar narkoba di kawasan Nagari Tiumang, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Tersangka yang sudah terkepung masih berupaya kabur menerobos blokade tim Lupak Satres Narkoba Polres Darmasraya.
Pelaku berhasil diamankan petugas setelah kendaraannya terperosok ke parit. Penyergapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 2 paket besar sabu seberat 200 gram serta 93 butir pil ekstasi. Reserse Narkoba Polresta Masraya telah melakukan pengungkapan satu orang tersangka yang membawa narkotika jenis sabu lebih kurang 2 paket besar dan 1 bungkus puluhan butir ekstasi. Untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan jaringan, tersangka beserta barang bukti kini telah diamankan di Mako Polresta Masraya. Polisi tengah memburu pemasok utama serta jaringan yang diduga kuat melibatkan pelaku di antar provinsi. Dari Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bapak dan 2 balitanya mengalami luka bakar saat kebakaran melalap 6 rumah di permukiman padat Cengkareng, Jakarta Barat pada pagi tadi. Seluruh korban dilarikan ke puskesmas untuk perawatan. Kebakaran melalap 6 rumah dan 2 unit motor di tengah pemukiman padat penduduk di Jalan Anggasada Raya, pinggir kali Apuran, Cengkareng, Jakarta Barat pagi tadi. Bahkan dilaporkan seorang ayah beserta 2 balitanya mengalami luka bakar saat menyelamatkan diri dari kobaran api. Seluruh korban dilarikan ke puskesmas dibantu petugas damkar. Warga pun turut memadamkan api dengan air dari kali. Diduga asal api dari korsleting listrik salah satu bangunan yang menyambar bangunan lain milik warga. Jakarta terus membedah, kali ini melalui penertiban parkir ilegal di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan. Dari praktik curang tersebut, pengelola parkir berhasil meraup ratusan juta rupiah per hari. Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta bersama sejumlah instansi terkait menyegel lahan parkir ilegal di Blok M Square, Jakarta Selatan. Kawasan Blok M menjadi salah satu pusat integrasi transportasi dan juga kawasan strategis yang sedang dikembangkan pemerintah Provinsi Jakarta. Namun di tengah pengembangan masih ditemukan praktik pengelolaan parkir ilegal yang berlangsung selama bertahun-tahun. Diduga selama 15 tahun pengelola memanipulasi laporan pajak hingga menyebabkan kerugian daerah sebesar 50 miliar rupiah. Sama-sama kita ketahui bahwa Blok M Square ini per hari operator parkir bisa mendapatkan lebih dari 100 juta rupiah. Dan itu uang masyarakat yang diambil secara ilegal. Setelah penyegelan, pengelolaan parkir akan diambil alih oleh unit pengelola perparkiran Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Helmi Sajampati, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, penghuni Indekos berhasil menggagalkan aksi komplotan pencuri sepeda motor di Depok, Jawa Barat. Bahkan seorang pelaku sempat menodongkan senjata api. Aksi komplotan pencuri sepeda motor berjumlah 4 orang terekam CCTV. 2 pelaku terekam masuk ke garasi Indekos, sementara 2 pelaku lainnya menunggu di luar. 1 pelaku berhasil mendorong motor yang hendak dibawa kabur. Namun 1 pelaku lainnya dipergoki oleh korban. Para pelaku pun kabur meninggalkan motor curi aja. Namun saat korban mengejar para pelaku, 1 pelaku menodongkan senjata api di depan gerbang kos. Sebelum melancarkan aksinya, diduga para pelaku memberi tanda menggunakan cat semprot sebagai tempat sasaran. Kan ada 2 orang emang sini, yang satu lagi buka di situ udah dihancuri gitu katanya. Yang di sini udah berhasil ke situ, terus dia buka, ditinggal yang itu dikejar ke situ. Kejar. Ternyata di luar ada 2 orang juga bawa motor. Sebelah situ 1, yang agak ngawas itu dekat perumahan, situ agak jauhan. Di depan 1, motornya taruh di situ, dia lari. Berarti pelaku 4 orang, Pak? 4 orang, yang jaga 2 orang. Dia nodong pistol gitu ya. Kelihatannya dia badannya kakar-kakar gitu ya. Korban bersama pemilik Indekos telah melaporkan peristiwa ini ke pengurus lingkungan dan pihak kepolisian. Dan kini kasus tangani Polsek Sumajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.